Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bersama-sama satu majelis untuk berikhtiar meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah melalui mempelajari kitab Al-Hikam. Malam hari ini kita sampai halaman 182 baris 9 dari atas. Ini untuk kitab yang putih terbitan Darul Fikr. Kemudian untuk yang kitabnya kuning, juz 2 halaman 62 baris 2 dari bawah. Hikmahnya nomornya 208. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadan aw yatlubu minhu gharadan. Fa innal muhibba man yabdulu laka laisal muhibbu an tabdula lahu. Laisal muhibbu bukanlah pecinta sejati, cinta kepada Allah. Alladzi yarju yang masih berharap, min mahbubihi dari yang dicintai, iwadon sesuatu imbalan, au yatlubu minhu atau menginginkan mencari dari yang dicintai, gharadon sesuatu tujuan. Fa innal muhibba karena sesungguhnya pecinta sejati adalah man yubdalu yabdulu adalah orang yang menyerahkan laka untukmu. Pecinta sejati adalah yang memberikan segalanya untukmu. Laisal muhibbu bukan seorang pecinta sejati antabdzula lahu yang menunggu pemberian darimu. Jadi kalimat ini, hikmah ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama itu kata gantinya ketiga. Sementara kalimat keduanya itu kata gantinya kedua. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau berkata, bukanlah pecinta sejati seseorang yang mengharapkan balasan dari yang dicintainya atau meminta sesuatu darinya. Pecinta sejati adalah yang memberikan segalanya untukmu, bukan yang menunggu pemberian darimu. Itu pecinta sejati. Pecinta sejati kepada Allah juga begitu. Tidak mengharapkan balasan dari Allah atau meminta sesuatu dari Allah. Jangan bayangkan istighosah jenengan. Istighosah niku isine permohonan. Ye, mboten napa-napa, kan kelasnya masih beda. Ini kan kelasnya pecinta. Siapa saja pecinta itu. Ya contoh-contoh dari ulama-ulama kita yang mencintai Allah itu adalah Siti Robiah Al-Adawiyah. Itu pecinta Allah. Yang dikenal torekohnya adalah torekoh cinta. Jadi memang tidak betul-betul beliau itu mengharapkan sesuatu. Yang penting adalah dirinya cinta. Karena cinta, maka beliau-beliau itu mengorbankan segalanya untuk yang dicintai.
yaitu Allah. Mau dibuat seperti apapun oleh Allah, manut. Mboten enten protes. Nah, masalah cinta ini kalau di dalam Al-Quran sebagai dalil hikmah ini, itu diantaranya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Panjang ayatnya, jadi di dalam ayat itu ada satu kalimat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu adalah yang sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu cintanya sangat kuat kepada Allah. Kalau dibalik berarti orang yang beriman yang belum cinta kepada Allah, ini nggih imannya masih rendah, masih belum kuat. Bahasanya di sini itu asyaddu hubban. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ini tafsir abad ke-7, abad ke-7 Hijriah. Di sini di tafsir ini dituliskan innama qala walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Di anna Allah ta'ala ahabbahu awalan summa ahabbuhu. Orang-orang yang beriman adalah yang sangat kuat cintanya kepada Allah karena sesungguhnya Allah mencintai mereka pada awalnya, summa ahabbuhu, kemudian mereka yang dicintai Allah itu kemudian mencintai Allah. Niki ungkapan hakikat. Ungkapan hakikat itu tidak ada sesuatu yang mendahului kehendak Allah. Jadi Allah yang lebih dulu mencintai satu kaum, baru kaum itu kemudian bisa cinta kepada Allah. Itu hakikat loh. Jadi kalau ikhtiar belum bicara hakikat gitu, maka kita berupaya berikhtiar untuk mencintai Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengerjakan yang sunnah-sunnahnya yang disunahkan oleh Allah, maka Allah kemudian mencintai kita. Nah, ini kalau dari bawah. Kalau dari hakikat yang tadi, ya kalau Allah itu mencintai seseorang atau satu kaum, maka orang maupun kaum itu dibuat untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar itu. Di dalam Quran yang lain, ayat yang lain disebutkan bahwasanya bukan Quran yang lain gitu. Ayat dalam Al-Quran yang lain, kono Al-Quran yang lain. Ayat ini sangat terkenal. Quran surat 3 ayatnya 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada zaman dulu, pada waktu Rasulullah berdakwah, mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam, Yahudi itu bilang bahwa mereka itu sudah cinta Allah. Dijawab oleh Rasulullah atas perintah Allah, ya kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah apa? Ya masuk Islam, ya mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis yang saya kutip dari kitab tafsir Al-Qurtubi. Waqala Sahal bin Abdullah, maksudnya adalah Sahal bin Abdullah At-Tustari. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah cinta Al-Quran. Ngaji Al-Quran di ini. Alhamdulillah.
Tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Tanda cinta kepada berikutnya, wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran wa hubbin nabi wa hubbis sunnah hubbul akhirah. Tanda cinta kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya adalah cinta kepada akhirat. Oh, ini mulai gede cilik ngoten. Enten kelanjutane. Wa alamatu hubbil akhirah ayyu ayyujib ayyajibba nafsahu. Tanda cinta kepada akhirat adalah membenci dirinya, membenci nafsu duniawi dirinya. Wa alamatu hubbi nafsihi ayyub ghidad dunya. Tanda cinta kepada dirinya adalah membenci dunia. Wa alamatu bughdid dunya. Mulai angel lah Pak di cilik. Cinta Allah. Iya, cinta Allah. Cinta Rasulullah. Iya. Ternyata kalau dikecil-kecilkan gini nanti, oh, ternyata luar biasa sulitnya. Tanda cinta kepada dirinya adalah membenci dunia. Wa alamatu bukti dunya alla yakhudha minha illa zada wal bulugha. Tanda membenci dunia adalah tidak mengambil dari dunia kecuali sekedar bekal dan kebutuhan yang mencukupi. Sak cukupe. Nek wong Jawa muni napa? Nek sak pawahe ngoten nggih. Sak derma nglampahi sanes niku. Nrimo ing pandu. Nggih di antaranya itu. Jadi kita itu tidak serakah, tidak tamak. Berarti mulai dari mana? Ya, dari kecil itu. Tanda membenci dunia adalah tidak mengambil dari dunia kecuali sekedar bekal dan kebutuhan yang mencukupi. Jadi niki bagaimana para ulama menerapkannya gitu. Jadi itu tadi hadis di dalam tafsir Al-Qurtubi. Bagaimana para ulama menerapkannya? Lah niki di dalam Al-Hikam niki dijelaskan ngeten. Di dalam Syarah Al-Hikam dijelaskan al-mahabbatu taqtadi minal muhibbi badla kulliyatihi wa juz'iyatihi fi mardati mahbubihi. Cinta mengharuskan pecinta menyerahkan seluruh dirinya. Kalau yang namanya cinta, maka keseluruhan dirinya diserahkan. Baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian kecilnya. Jadi ora ono nek wong cinta kepada keluarganya nyengit ke duit. Kan ono sing jarene nyengit ke duit nang kopiah. Nah, kok masih tetap ada seperti itu? Padahal dia cinta keluarganya, berarti pertimbangannya lain. Guyu aduh. Pertimbangannya lain bagaimana ya? Karena ternyata yang dicintai itu nggak sempurna. Mengapa kok nggak sempurna? Ya di antaranya umpamanya yang jenengan sebut itu. Tapi kalau kita mencintai Allah, pasti Allah kan maha sempurna. Maka cinta kepada Allah itu adalah menyerahkan seluruh dirinya
baik yang besar maupun yang kecil. Yang besar itu napa? Nyawa. Niku nyawa yang besar di antara. Min ghairi talabi haddin yanaluhu minhu. Dengan tanpa mencari bagian yang dapat diperoleh dari yang dicintai. Jadi tidak ada pamrih. Orang mencintai Allah itu keseluruhannya, tidak ada pamrih. Oleh karenanya, para pecinta Allah itu surga dan neraka itu tidak menjadi pertimbangan. Yang penting adalah cinta kepada Allah, berbuat karena cinta kepada Allah. Saya sholat karena cinta Allah. Saya senyum juga karena Allah dan seterusnya. Apapun. Bukan karena sholat agar hatinya menjadi tenang. Enggak. Sholat ya perintah Allah. Karena cinta Allah, maka mengerjakan sholat itu rasanya manis. Karena itu adalah bagian dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam satu hadis Rasulullah niku dawuh ngeten iki. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman, barang siapa yang mempunyai yang terdapat di dalam dirinya 3 perkara tersebut, maka wajadah halawatal iman, dia akan menemukan manisnya beriman. Yaitu man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, jika Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari mimma siwahuma, dari selain keduanya. Jika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selainnya, maka dia akan menemukan manisnya iman. Yang kedua adalah man waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla, yaitu orang yang mencintai seseorang yang dia mencintainya karena tidak ada maksud kecuali karena Allah azza wa jalla. Jadi mencintai seseorang karena Allah, bukan karena yang lain. Oleh karenanya, kalau kita ingat bagaimana seseorang itu memilih istri, itu kan seseorang itu bisa mencintai orang lain karena cantiknya, karena ketampanannya. Orang mencintai orang lain karena hartanya. Bisa jadi seperti itu. Karena keturunannya. Kan kata, wah kayak anaknya Pak Yai. Wah aku seneng. Bukan karena itu semua. Tapi cinta itu karena agama. Ya agama itu ya maksudnya, ya, agama ini kan intinya adalah ke Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi grade cinta kepada orang lain bisa diukur dari situ. Dari keturunankah, atau hartakah, atau ketampanannya kah gitu, atau karena agamanya. Kemudian yang ketiga, waman yakrahu ayyauda fil kufri ba'da id angqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Dan seseorang yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Itu orang yang akan dianugerahi manisnya iman itu. Jadi mengerjakan ibadah itu kalau dasarnya cinta, rasanya manis. Waduh banget ya kita ya.
Salat subuh ae apa? Niku sik salat subuh lho ya. Kok durung kok salat tahajud itu luwih abot maneh. Ya wis paling enggak saiki ngerti teorine. Tahu bahwa ada kelas yang sedemikian tingginya itu di sana. Ya sampai min ghairi talabi haddin yanaluhu minhu. Tanpa ada kepentingan dari yang dicintai. Nah, mosok mengapa kok jenengan beribadah terus? Saya ingin cinta Allah. Mengapa kok cinta Allah? Nah, cinta Allah itu dekat sama Allah, doanya mudah dikabulkan. Kan ngono. Wah, ngeri gitu. Fahadha mimma yalzamu wujudal mahabbah. Sebagaimana ini ya, adalah sebagaimana diungkapkan. Mimma yalzamu wujudal mahabbah. Fahadha mimma yalzamu wujudal mahabbah. Ini adalah bagian-bagian yang memastikan adanya wujudnya kecintaan. Jadi wujudnya kecintaan itu tadi menyerahkan seluruh dirinya, baik yang kecil dan besar, tanpa meminta atau bertujuan untuk mencari sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Kama kila sebagaimana dikatakan, innal muhibba idza ahabba habibahu talaqqahu yabdulu fihi ma la yabdulu. Jika seorang pecinta benar-benar mencintai kekasihnya, ia rela memberikan sesuatu yang tidak akan ia berikan kepada orang lain. Makanya orang-orang yang cinta kepada Allah ini tuh kok hanya sekedar waktu, pikiran, uang, jiwa aja dikasihkan. Jiwa maksudnya hidup itu loh. Berani perang itu loh, Pak. Berani perang itu kan salah satu wujud. Kalau saya mati, maka saya mati syahid karena cinta kepada Allah. Bukan kemudian nyapa kok mati syahid, kok nek mati syahid nang surga oleh ngene bukan itu. Di antaranya. Bal yara ma fa'ala min dzalika ghayatal haddi. Bahkan yang pecinta seperti itu melihat bahwa yang semua ia lakukan demi kekasihnya adalah suatu anugerah yang besar. Dapat melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh kekasih itu adalah sudah anugerah yang besar. Iso sholat itu wis gede bagi para pecinta. Alhamdulillah dikanugerahi sholat. Sementara orang mengatakan sholat lah kemanehan gitu. Nah, itu kan ya bahkan ada yang meninggalkan sholat gitu ya. Tapi ujung kanan yang paling baik itu ya merasakan anugerah sholat. Tiga sholat. Alhamdulillah ono kewajiban sholat. Alhamdulillah ono kewajiban Jumatan. Kok orang ngono aku ora tau metu. Kancane apa game? Enggak tahu metu. Wa muwafaqat taridho mahbubihi nihayatas sa'adati wal bakhti. Keselarasan dengan keridhoan atau kerelaan kekasihnya dianggap sebagai suatu puncak kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi keselarasan dengan yang dicintai itu adalah puncak dari kebahagiaan dan keberuntungan. Saya selaras dengan kehendak Allah. Pada saat waktu zuhur, apa kehendak Allah? Kamu sholat zuhur. Ini selaras.
pada waktu malam Allah menghendaki kita untuk qiyamul lail, maka itu selaras. Itu puncak kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi kan mudah sekali toh Pak kalau dibalik. Aku iku wis cinta karo Gusti Allah belum. Mudah toh? Merasa bahagia kalau kita mengerjakan banyak ibadah, bukan beban. Oke. Niki dari yang pertama. Jadi menyerahkan seluruh dirinya, tidak punya kepentingan apapun pada yang dicintai, merasa bahagia saat selaras dengan kehendaknya. Kehendak Allah di dalam Al-Quran. Nek melakukan dalan piye? Ora oleh sombong. Karo kanca piye? Ora oleh tengkar. Ora oleh saling menghina. Nggak boleh ngerasa nih. Dan terus itu selaras. Berarti saat kita seperti itu bisa dialihkan gitu loh, Pak. Ya, alhamdulillah saya bisa selaras. Itu belajar untuk menanam benih-benih cinta di dalam diri kita. Termasuk pada waktu kita la ilaha illallah. Rasakan bahwa pas waktu menyebut nama zat, nama Allah yang kita mencintainya. Nanti jangan-jangan pas la ilaha illallah karo guyu bisa seperti itu. Bisa enggak Pak? La ilaha illallah, Allah yang maha kaya. Ya bisa. Semuanya bisa. Ini berikutnya. Kama qala Abu Hafsin Umar bin Al-Farid rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hafiz Umar bin Al-Farid, semoga Allah merahmati beliau. Mali siwa ruhi wa batilu ruhihi fi hubbi man yahwahu laysa bimusrifi fala in radita biha faqad as'aftani ya khaybatal mas'aida lam tus'ifi. Aku tak memiliki apapun selain jiwa, atau aku tak memiliki apapun selain nyawa. Namun menyerahkan nyawa yang satu-satunya ini demi yang dicinta bukanlah hal sia-sia. Bila engkau terima, itulah puncak pintaku. Hancurlah usaha bila kau tak merestui. Tentu ini apa ulama-ulama niku rengeng-rengengnya itu seperti rengeng-rengengnya niku seperti sholawat burdah itu dinyanyikan, gejolak jiwanya niku disairkan sampai seperti itu, luar biasa. Walidzalika qila, oleh karena itu diucapkan, ada satu pendapat, al-mahabbah, bahwa cinta adalah al-isaru, pengorbanan. Al-isar itu mengalah, bahasa yang lainnya pengorbanan. Al-mahabbatu al-isar, cinta adalah pengorbanan. Wa huwa alla yada'a li mahbubihi maisuran illa badalahu. Artinya, seorang pecinta tidak menyisakan sesuatu yang dimilikinya untuk yang dicintainya kecuali ia memberikan. Jadi tidak menyisakan sesuatu pun yang dimiliki kecuali diberikan kepada orang yang dicintai. Ini pun cinta tenanan ngoten. Wala mungkinan illas ta'malahu, dan tidak meninggalkan sesuatu yang mungkin untuk ia mencintai
kecuali ia manfaatkan. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin kecuali dimanfaatkan untuk yang dicintai itu. Sedetik pun. Pokoknya apapun yang bisa dipakai untuk ber eh, eh, berbuat untuk yang dicintai, maka dia berbuat. Itu semungkin apapun. Ibu ini ngoten nih, sholat terus, zikir terus, ngoten mawon itu. Wala yubki di nafsihi wala lihaddihi nafsan wala simatan. Ia tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Wala yastasni min kulli ma badalahu lahu simatan. Bahkan sebutir biji pun tidak ia pertahankan. Anu atuh ya Pak, atau buang atau wa angsyadu, dan sebagaimana sebuah syair yang dilantunkan, la in baqiyat fil aini minni qatratun fa inni idan fil asyikina dalilun. Jika masih ada setetes air di mataku, jika masih ada setetes air di mataku, maka aku adalah yang paling rendah di antara para pecinta. Jadi kalau masih ada setetes air mata di mata ini, maka cintanya kadarnya masih rendah. Loh kok seperti itu? Jadi begini Bapak-bapak dan saudara-saudara, air mata itu adalah tanda kesedihan pribadi atau adanya ego. Nah, kalau masih ada kesedihan pribadi atau ego, maka itu menunjukkan belum mencapai cinta yang murni, yang tidak egois dan sepenuhnya ikhlas. Itu cinta beneran. Waqala Abu Abdillah Al-Qurasyi, Abu Abdillah Al-Qurasyi, beliau berkata radhiyallahu anhu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Abdillah Al-Qurasyi, beliau berpendapat hakikatul mahabbah antahaba kullaka liman ahbabtahu hatta la yabqalaka minka syai'un. Hakikat cinta adalah menyerahkan seluruh dirimu kepada yang engkau cintai, sehingga tidak ada lagi yang tersisa darimu untuk dirimu sendiri. Tidak ada yang tersisa darimu untuk dirimu sendiri. Semua diserahkan untuk yang dicintai. Waqala Abu Ya'qub As-Susiyu radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang ulama yang lain mengatakan begini. Hakikatul mahabbah ayyang sal abdu haddahu minallahi ta'ala wa yangsa hawaijahu ilaihi. Hakikat cinta kepada Allah adalah melupakan kepentinganmu diri. Hakikat cinta kepada Allah adalah melupakan kepentingan dirimu terhadap Allah dan melupakan kebutuhanmu kepada Allah. Sholat nih sholat. Sholat karena cinta. Tidak ada harapan. Bapak kok nggak ada harapan? Ya itu sudah dilalui. Harapan itu kata lainnya roja. Rojak niku makom tersendiri. Cinta itu di atas makom roja. Apalagi khauf war roja. Kemudian al mahabbah. Wakila li ba'dil muhibbin, dikatakan kepada salah seorang pecinta.
Fakana qad balaghul majhuda fi badli malihi wa nafsihi hatta lam yabqa minhu baqiyatun. Pecinta ini telah mencapai puncak pengorbanan dalam memberikan hartanya dan jiwanya, nyawanya, hingga tak tersisa sedikit pun darinya. Ini ada seorang pecinta yang seluruhnya didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanya begini. Maka nasababu halika hadhihi fil mahabbah. Apa yang menjadi sebab engkau mencapai keadaan cinta seperti ini? Fakola, maka dia menjawab. Kalimatun sami'tuha min khalqin li khalqin. Ada satu kalimat yang saya dengar dari makhluk kepada makhluk, dari orang kepada orang yang saling mencinta. Amilat fiya hadal bala, yang menimpakan kepadaku musibah ini. Dia nyebutnya musibah. Kila wa ma hiya, apa itu? Dikatakan kepada salah seorang muhibbin itu, apa nih? Qala sami'tu muhibban khala bi mahbubihi wa huwa yaqul. Aku mendengar seorang pecinta sedang berbicara dengan kekasihnya. Wa huwa yaqul, ia berkata, ana wallahi uhibbuka biqalbi kulli. Demi Allah, aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Wa anta tu'ridu anni biwajhika kulli. Sedangkan engkau berpaling dariku dengan seluruh wajahmu. Nah, ini ada orang yang mencintai seseorang dengan keseluruhan hatinya, tapi ternyata dia ditolak. Yang dicintai itu memalingkan wajah. Faqala lahul mahbub, maka kekasihnya yang dicintai yang memalingkan wajah itu mengatakan, in kunta tuhibbuni fa ayyu syai'in tunfiqu alayya. Jika engkau mencintaiku, apa yang engkau akan berikan kepadaku? Faqala, maka pecinta ini mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, umallikuka ma amliku summa unfiku alaika ruhi hatta ahlika. Aku serahkan kepadamu segala yang kumiliki, lalu aku akan menyerahkan jiwaku hingga aku binasa. Niki antar manusia loh, Pak. Fakultu, maka aku berkata, hada khalqun li khalqin. Ini adalah ungkapan antara makhluk kepada makhluk. Wa abdun li abdin, dan seorang hamba kepada seorang hamba. Fa kaifa bi khalqin li khaliqin. Maka bagaimana ungkapan cinta antara makhluk dengan sang pencipta. Wa abdin li ma'bud, dan seorang hamba dengan Tuhan yang disembah. Fakana hadza sababuhu. Kata-kata kalimat inilah sebabnya sehingga dia menjadi pecinta Allah yang menyerahkan keseluruhan dirinya untuk Allah. Fahadal ladzi dzakarnahu min lawazimil mahabbah al-haqiqiyah. Apa yang disebutkan merupakan konsekuensi dari cinta sejati. Wa amma raja'ul ibad, adapun mengharapkan balasan, wa talabul gharad, dan mencari tujuan tertentu, fahada haluman maqamuhur raja. Ini adalah keadaan orang-orang yang berada pada makom roja atau mengharap. Walaisa min maqamil mahabbah al makhsusati fi syai'in. Bukan pada makom cinta yang khusus. Jadi kalau masih ada kepingin, itu berarti masih makom roja. Qala asyair, seorang penyair berkata, man lam yakun bika faniyan an haddihi wa anil hawa
wa anil unsi bil ahbabi fari annahu bainal maratibi waqifun limana li haddin aw li husni ma'abin man lam yakun bikafaniyan an haddi wa anil hawa wa anil unsi bil ahbabi fali annahu bainal maratibi waqifun limana li haddin aw li husni ma'abi. Barang siapa yang tidak fana dalam kecintaannya dari segala kepentingan, dari hawa nafsu, dan dari kenyamanan bersama orang-orang tercinta, ia hanyalah berdiri di antara tingkatan-tingkatan, berharap keuntungan atau hasil akhir yang baik. Jadi kalau seseorang masih belum fana dari kecintaannya, dalam kecintaannya, dari segala kepentingan, fana niku berarti hancur binasa. Maksudnya tidak ada dari cintanya itu ada kepentingan, tidak ada hawa nafsu, tidak ada merasa tentram. Termasuk merasa tentram loh Pak. Bahkan merasa tentram, ayem itu enggak. Jadi dekat dengan Allah tidak mencari ayem, tidak mencari bahagia. Niku pecinta sejati. Kalau masih mencari kehidupan di dunia baik, kehidupan di akhirat baik, bahagia, hatinya tentram, yang dicari itu loh, berarti yang dicari itu bukan cinta kepada Allah, walaupun terap-terapannya seseorang dari situ. Oleh karenanya seseorang kalau masih mempunyai harapan sedangkan dia sudah tingkatannya itu di makom yang rojak itu tadi, mendedikasikan seluruh dirinya tapi masih mempunyai harapan, itu makom rojak. Kalau Allah berkehendak untuk meningkatkan makom rojaknya kepada makom mahabbah, maka dia akan diberi ujian. Rojak-rojaknya itu gak keturutan. Ben belajar, gak keturutan. Iya ya. Nah, nanti pelajarannya akan dimasukkan. Iya. Mengapa sih kok masih mengharap berbagai macam itu? Mengapa tidak langsung kita mengharap kepada Allah? Cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, ya yang penting cinta, serahkan keseluruhannya. Apapun yang dilakukan Allah kepada kita, ya kita terima. Yang kemudian jenenge qanaah. Kemudian terima yang pandum tadi. Bapak berarti nerima ing pandum niku berarti nggih sak entene mawon sithik nggih pun. Bukan ukurannya itu. Ukurannya adalah menyerahkan keseluruhan diri kita. Saya menyerahkan pikiran saya menyerahkan perasaan saya menyerahkan tenaga saya untuk menjalankan perintah Allah dengan landasan cinta. Qala akhar, seorang penyair yang lain berkata, wa ma ana bil baghi alal hubbi raswatan dha'ifu hawan yarju alaihi sawaban. Qala Abu Muhammad Ruwaim, aku bukanlah orang yang mencari imbalan dalam cinta. Cinta yang lemah adalah yang mengharapkan balasan atasnya. Nek gak diterima nesu, niku berarti mengharapkan. Jadi cinta kepada Allah itu tidak ada istilah bertepuk sebelah tangan. Cintai Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai orang-orang yang mencintai. Secara hakikat berarti orang-orang yang mencintai Allah itu dicintai Allah, kemudian dia mencintai Allah. Ya wis takdirin. Omong kita itu begitu. Jane
kita itu kalau dari takdir itu adalah takdir itu takdirnya Allah gitu Pak. Gitu. Bukan takdir jenengan tuh. Itu kan takdir Allah untuk kita. Yang namanya takdir Allah untuk kita, berarti itu kita sedang berbicara perspektif Allah. Gitu. Nah, kalau kita bagaimana? Kita itu tugasnya adalah melakukan, atau bahasa kita itu ikhtiar. Ya, itu tugas kita. Ikhtiar itu mendedikasikan, mengoptimalkan, memaksimalkan pikiran kita, tenaga kita, perasaan kita, jaringan kita ya, untuk taat kepada Allah. Kalau dalam konteksnya itu adalah untuk membangun kesejahteraan keluarga, kesejahteraan umat gitu. Ya itu semua didedikasikan. RT karena RT ya, perintahnya Allah apa kepada RT itu? Ya karena pemimpin itu adalah bagaimana membuat yang dipimpin itu sejahtera lahir batin. Gitu. Apa tuh Pak tadi pemimpin tadi nih? Makanya kalau orang-orang tahu beratnya jadi pemimpin, mending orang kan gitu. Tapi nek semua orang terus apa? Makanya kemudian ada istilahnya diistikharoi. Kalau hasilnya itu adalah kemudian memang itu adalah perintah Allah ya dilakoni. Qala Abu Muhammad Ruwaim. Abu Muhammad Ruwaim berkata, Man ahabbal iwado bagh. Man ahabbal iwado baghodul ibad ilaihi mahbubahu. Barang siapa yang mencintai balasan, maka balasan itu akan membuatnya membenci yang dicintai. Ya itu tadi. Kalau saya sering menceritakan itu. Kalau seseorang dibelikan sepeda motor orang tuanya, terlalu senang dengan sepeda motornya. Sok-sok, maka akan melupakan yang memberi. Seseorang yang mencintai balasan. Kalau saya sholat, engkau oleh ngini. Engkau nek syahid oleh ngini. Engkau nek wiritan sakmene oleh ngini. Maka karena fokus pada oleh atau balasan-balasan oleh ngini tadi, maka membuatnya lupa kepada yang dicintai. Banyak Pak. Korun itu contohnya. Korun itu di dalam Al-Quran ya, kalau kemudian ditafsirnya, dia itu adalah orang yang paling pintar membaca kitab Taurat. Paling pintar. Suaranya paling apik. Terus ya, Nabi Musa kitab Taurat loh. Tapi kemudian karena lebih cinta hartanya, maka melupakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Oke, satu pendapat lagi. Wakila dan dikatakan, diceritakan. Auhallahu azza wa jalla ila Isa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Ala nabiyina wa alaihi assalatu wassalam. Mudah-mudahan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa, Allah memberikan rahmat dan salam. Ini ittala tu ala qalbi abdin. Ini ittala tu ala qalbi abdin falam ajid fihi hubbat dunya wal akhirah mala'tuhu min hubbi. Sesungguhnya jika aku, ini Allah mewahyukan kepada Nabi Isa. Berarti aku di sini
Allah ya. Sesungguhnya jika aku memandang ke dalam hati seorang hamba dan aku tidak mendapati di dalamnya cinta terhadap dunia dan akhirat, maka aku memenuhi hatinya dengan cintaku. Berarti dikeluarkan, dunia ini dikeluarkan, akhiratnya lo dikeluarkan. Karena kalau di dalam hati masih ada dunia, bagaimana hati itu akan dimasuki cinta Allah? Kalau hati itu masih ada cinta kepada akhirat, maka bagaimana cinta kepada Allah itu akan masuk? Seakan-akan cinta itu satu, tidak bisa mendua. Wong nek cinta dunia, ora iso cinta akhirat. Wong nek ora masih cinta dunia, bahkan juga masih cinta akhirat, ora iso cinta Allah. Sing kebayang surga, sing lanang bayangke bidadari. Nek sing wedok berarti membayangkan bidadara. Ngoten mawon. Berarti pripun, Pak? Untuk meletakkan biji cinta kepada kita. Ya berusahalah ikhlas kepada Allah apapun yang kita kerjakan. Sholat ya ikhlas. Nah, karena ini perintah dari Allah yang ku cintai. Boleh enggak Pak kita bilang mencintai Allah? Secara iktikad dasar kita harus mengatakan kita cinta Allah. Wajib Pak. Kita cinta Allah, cinta Rasulullah ini wajib loh. Kan mboten enten Pak teng rukun apa? Rukun Islam. Iya, tapi di rukun iman ada. Iman itu percaya. Percaya. Bahkan di beberapa hadis disebutkan bahwa ya termasuk yang tadi. Saya sudah nyebutkan belum tadi itu. Bahwasannya seseorang itu tidak tidak boleh mencintai selain Allah dan selain Rasulullah melebihi. Jadi cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah itu harus nomor 1 dan nomor 2. Tapi kalau bahasa saya ngeten iki, ya namanya cinta Rasulullah itu dalam lingkaran mencintai Allah. Cinta Al-Quran juga begitu kan, begitu cinta sunnah Rasulullah. Oke, kemauan berikutnya besok minggu depan kita akan lanjutkan sampai pada wakila li ba'dil muhibbin nggih. Nggih, niki panjang ceritanya. Oh, sampun niku mau wakila li. Ada lagi, Bang? Waqala ba'dul muhibbin. Gitu. Kalau tadi wakila li ba'dil muhibbin yang di atas tadi. Nah, besok insyaallah waqala ba'dul muhibbin. Oke, untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.